Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku pengen bukain pengumuman SPAN PTKIN tahun 2023 yang udah ngisi formulirnya. Dan di sini kita bakal langsung mulai aja karena di sini sudah jam 10 ya guys. Nah, oke, kita langsung buka aja guys untuk pengumumannya. Semoga hasilnya nanti bisa yang terbaik ya buat teman-teman semua. Dan mohon maaf ketika teman-teman nonton video ini kalau semisal masih ada gangguan-gangguan suara-suara. Mohon maaf karena memang ini tempatnya di pinggir jalan kayak gitu ya guys. Oke, langsung saja kita bukain pengumuman subscribers aku. Oke guys, kita di sini langsung aja masuk ke yang peserta pertama. Nah, peserta pertama ini dia namanya Adinda Dwi Karisma. Asalnya dari SMAN 1 Tarik, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Nah guys, kita lihat dulu ya guys. Di sini untuk pilihan pertamanya dia itu di PTKIN pilihan pertama di IAIN Kediri. Terus untuk pilihan yang kedua di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, jadi dia ini sama-sama milih di Jawa Timur ya. Terus kemudian kalau kita analisis nih guys, kalau aku analisis by PTN-nya, by PTKIN-nya, di sini tuh dia udah memilih urutan pilihan yang benar ya. Karena IAIN Kediri ini dia termasuk salah satu PTN favorit, PTKIN favorit juga, karena dia termasuk di PTKIN terbaik di Indonesia top 30. Dia itu masuk di top 15 kalau nggak salah. Nah, jadi kemungkinan ketika dia itu dinilai sebagai PTKIN salah satu PTKIN terbaik di Indonesia, maka mungkin untuk jumlah siswa yang mendaftar itu pasti akan lebih banyak sehingga keketatannya akan lebih tinggi. Nah, jadi kemungkinan ketika nanti adiknya nggak lolos di pilihan IAIN Kediri, nanti dia bisa lolos di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung kayak gitu. Nah, jadi untuk analisis PTKIN-nya kayak gitu, tapi belum tentu juga nih guys, ketika PTKIN-nya itu lebih favorit dibandingkan dengan PTKIN yang di pilihan kedua, belum tentu juga untuk keketatan per prodi itu juga lebih favorit dibandingkan dengan PTKIN yang pilihan kedua. Itu belum tentu ya, karena keketatan per prodi itu bisa jadi berbeda meskipun PTKIN-nya itu favorit. Kayak gitu ya. Nah, oke. Langsung saja di sini kita bakal ngecek hasilnya kayak gimana. Semoga mendapat kata selamat ya. Oke, di sini kita cek. Kita masukin dulu nomornya dan kita coba lihat hasilnya. Selamat untuk Adinda Dwi Karisma, kamu dinyatakan lulus di Tadris IPA PTKIN-nya IAIN Kediri. Nah, untuk melakukan informasi daftar ulang bisa di website yang ada tertera di sini. Terus kemudian jangan lupa untuk cetak kartunya ya untuk buktinya. Nah, kita simpan dulu untuk screenshotnya untuk ngucapin selamat nih ke adiknya. Nah, kita langsung hubungi aja adiknya lewat Instagram. Kalau misal Instagramnya di private, nanti nggak aku hubungi ya karena akan kesusahan kalau di private ya. Kita simpan dulu dan kita coba cek di Instagramnya apakah dia di private atau tidak. Nah, ternyata di private ya, jadi aku nggak bisa ngabarin kalau semisal di private. Nanti adiknya bisa ngecek sendiri atau bisa nonton video ini aja kayak gitu ya. Sekali lagi selamat buat Adinda karena udah lolos di SPAN PTKIN. Oke, kita lanjut ke peserta yang kedua. Nah, peserta kedua ini namanya Ilyasa Ramadan. Nah, Ilyasa Ramadan ini asalnya dari SMAN 1 Duku Puntang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Nah, terus kalau kita lihat nih PTKIN-nya yang pertama itu dia IAIN Syekh Nurjati Cirebon, PTKIN kedua UIN Sunan Gunung Jati Bandung atau UIN SGD Bandung. Nah, kalau aku analisis nih dari PTKIN-nya, sebenarnya dia itu terbalik ya untuk ngurutin PTKIN-nya. Untuk PTKIN-nya ya guys, tapi untuk prodinya aku kurang tahu karena belum ada keketatan yang di-share langsung di websitenya SPAN PTKIN. Nah, terus kalau dari PTKIN-nya menurut aku dia ini kebalik karena UIN Sunan Gunung Jati ini menjadi PTKIN yang paling favorit di Indonesia menurut sepengetahuan aku ya. Kayak gitu. Nah, jadi untuk keketatannya mungkin akan lebih tinggi yang di UIN Sunan Gunung Jati. Nah, kayak gitu ya guys, kemungkinan aja nih, tapi kita nggak tahu untuk per prodinya nanti kayak gimana. Nah, terus untuk pilihan pertamanya dia milih Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS gitu ya. Terus yang kedua Sosiologi Agama di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Terus
Yang ketiga, Tadris Bahasa Indonesia di UIN SGD Bandung. Yang keempat, bimbingan konseling Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kalau kita lihat lagi nih, mungkin si adiknya ini memang sengaja naruh yang IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini di pilihan pertama ya, karena mungkin dia pengen masih tetap di Kabupaten Cirebon gitu ya, di sekitar Cirebon, biar nggak ngekos atau yang lain sebagainya. Mungkin aja sih ya. Nah, oke, kita langsung lihat aja sini kayak gimana, apakah selamat atau seperti apa. Nah, kita lihat ya. Aku masukin dulu nih nomornya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita cek bareng-bareng. 1, 2, 3. Yeay, dia lolos guys. Alhamdulillah bisa lolos di Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, ini tuh berarti dia keterima di pilihan keberapa nih? Pilihan pertama guys. Wow. Kan pilihan pertama ya. Yang tadi itu juga di pilihan pertama ya, Tadris IPA ya. Iya, diterima di pilihan pertama. Alhamdulillah ya, semuanya yang dua peserta ini bisa lolos. Semoga yang lainnya juga ikut lolos. Kita simpen dulu. Terus kita kasih tahu ke adiknya. Oke, kita coba cari Instagramnya ya guys. Oke guys, kita langsung ngasih informasinya aja ke adiknya. Semoga adiknya bisa seneng ya. Oke, kita kasih screenshotnya. Biar dia ada buktinya ya guys. Oke, udah kekirim. Nanti kita tunggu respon dari Ilyasa Ramadan. Oke, sekarang kita lanjut ke peserta yang selanjutnya. Oke, tadi udah 2 yang lolos ya guys. Terus peserta selanjutnya nih, namanya Kamila Khairun Nisa dari SMK S Al Akhyar 1 Jakarta, dari Jakarta Timur. Nah, terus yang pertama dia milihnya itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang kedua di Universitas Singaperbangsa Karawang atau Unsika. Nah, ini tuh untuk pilihan pertama dia milih di Jakarta, satu provinsi. Untuk yang pilihan kedua dia milih di Jawa Barat ya ini, atau di mana? Coba aku cek. Ya, Jawa Barat guys. Dia Unsika itu Jawa Barat. Terus kalau dilihat dari petekinnya, ini dia udah sesuai ya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu memang dia jadi salah satu terfavorit di Indonesia gitu ya, terutama di Jakarta ya. Nah, dia itu jadi salah satu petekin terfavorit ya. Nah, terus kemudian Unsika. Nah, menurut aku ini udah sesuai gitu ya untuk urutan petekinya. Terus untuk yang pilihannya, yang pertama manajemen pendidikan, kedua hukum tata negara, yang ketiga manajemen pendidikan Islam, dan keempat pendidikan agama Islam. Kita coba cek hasilnya kayak gimana nih. Oke, kita cek aja langsung hasilnya. Aku masukin dulu ya guys untuk nomor pendaftarannya. Oke, kita coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, mohon maaf dek, kamu dinyatakan tidak lulus ya di jalur ini. Semoga masih ada jalur-jalur lain yang kamu bisa keterima di situ. Oke, tetap semangat. Kita kabarin dulu guys, karena aku udah janji sama teman-teman semua yang ngisi. Semisal udah memenuhi peraturan, aku bakal ngabarin baik itu lolos atau nggak lolosnya. Nah, kita cari dulu Instagramnya. Nah, untuk Instagramnya ini memang nggak di private, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa dikirimin pesan kayak gitu ya. Karena itu tuh nggak muncul box untuk message-nya gitu, nggak muncul box untuk pesannya gitu. Entah itu di setting kayak gimana, tapi nggak bisa dikirim pesan gitu. Jadi mungkin nanti adiknya bisa ngelihat video ini atau buka pengumuman sendiri. Nah, jadi tetap semangat ya, meskipun belum lolos, masih ada jalur UMPTKIN dan juga jalur mandiri. Tetap semangat. Nah, oke, kita lanjut aja ke peserta yang selanjutnya. Nah, di sini tuh ada Faiz Isa Purwanto dari MAN 1 Surakarta. Nah, untuk pilihannya itu yang pertama di UIN Wali Songo Semarang, jadi masih satu provinsi ya, di Provinsi Jawa Tengah. Terus yang kedua di UIN Suka Yogyakarta atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kalau dari urutannya ini udah sesuai, tapi
menurut aku ini sama-sama cukup ketat ya antara UIN Wali Songo dan UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta karena merupakan juga PTN favorit di masing-masing daerah. Nah, sehingga kemungkinan untuk keketatannya itu juga sama-sama ketat. Nah, tapi kita belum tahu juga ya karena kan prodi itu nggak tergantung universitas, tapi tergantung minat masyarakat gitu ya, minat terhadap prodi tersebut. Nah, oke, langsung aja kita lihat hasil pengumumannya kayak gimana. Semoga hasilnya bisa sesuai harapan ya. Nah, oke, kita lihat dulu guys. Kita masukin nomor pendaftarannya. Nah, oke, terus kita coba lihat hasilnya ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hasilnya belum lulus juga, tapi jangan khawatir, masih ada jalur yang lainnya. Kamu tetap semangat untuk Faiz. Ya, masih ada jalur UMPTKIN dan jalur mandiri. Tetap semangat. Nah, kita coba kabarin dulu adiknya. Nah, ini juga kebetulan nggak tahu kenapa ya, setelah aku udah search udah ada, tapi nggak bisa dikirimin pesan gitu ya, nggak bisa di DM. Nah, jadi mungkin nanti adiknya bisa buka sendiri atau bisa ngelihat video ini. Oke, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Nah, peserta selanjutnya ini dia dari MAN lagi, tapi dari MAN Madiun, MAN 4 Madiun. Nah, namanya itu Yulia Putri Esti Cahyani. Nah, untuk pilihan pertamanya dia di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus yang pilihan kedua UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, untuk pilihan pertama ini ternyata dia di Jogja ya, di DIY. Sedangkan pilihan keduanya dia baru di Jawa Timur. Benar ya? Pilihan kedua di Jawa Timur, ya benar. Terus untuk pilihan pertama dan kedua itu sama semua ya. Jadi di sini adiknya itu lebih fokus on pilihannya gitu ya. Fokus untuk milih prodinya gitu ya. Jadi dia milih prodi yang sama di PTKIN yang berbeda. Gitu. Oke, kalau dari analisis aku sendiri, kalau menurut aku ini urutan pilihannya itu udah benar, yaitu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia masuk salah satu PTKIN favorit di Indonesia yang kemungkinan akan lebih ketat dibandingkan dengan PTKIN yang nomor 2. Oke, kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Semoga mendapat kabar yang menggembirakan. Oke, di sini aku pengen masukin ini dulu nomornya. Oke, udah. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Hasilnya belum lulus juga guys. Tetap semangat buat Yulia Putri Esti Cahyani. Semoga bisa lolos di UMPTKIN ataupun jalur mandiri. Tetap semangat. Oke, di sini aku ngabarin dulu adiknya. Nah, ini juga nggak bisa di DM ya adiknya ya. Aku kurang tahu juga kenapa alasannya ya. Mungkin teman-teman yang udah tahu alasan kenapa kok Instagram nggak di private tapi nggak bisa di DM bisa taruh di kolom komentar ya. Karena aku juga nggak terlalu sering main Instagram, baru deket-deket ini aja sering buka Instagram karena banyak yang nge-DM dan juga cari inspirasi gitulah ya guys. Nah, oke, untuk Julia tetap semangat, nanti kamu bisa buka sendiri atau lihat video ini karena nggak bisa di DM ya, meskipun nggak di private juga. Oke, kita lanjut, pokoknya tetap semangat aja. Nah, oke guys, kita lanjut ke peserta yang selanjutnya. Ini dari SMA lagi, SMA Ma'arif Wates dari Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo. Nah, namanya adalah Torik Gibran Al-Ziyad. Nah, untuk fotonya udah dihilangin dulu guys. Nah, untuk pilihannya dia itu yang pertama di UIN Suka Yogyakarta, yang kedua di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, ini kedua-duanya ini masuk ke top 30 kampus PTKIN terbaik di Indonesia menurut Wibometrik tahun 2023. Namun untuk kedudukannya itu posisinya lebih tinggi di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Namun menurut aku ya ini tuh sama-sama persaingannya cukup tinggi karena UIN Suka Yogyakarta pasti akan menjadi PTKIN terfavorit di daerahnya, dan yang di Malang UIN Maulana Malik Ibrahim juga pasti akan menjadi PTKIN favorit di Malang. Dan di sini tuh dia milihnya pendidikan agama Islam, manajemen dakwah, pendidikan agama Islam lagi, manajemen pendidikan Islam. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Semoga mendapat kabar yang menggembirakan. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin dulu nomornya.
Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Oh, bentar guys. Kita ngisi formulir dulu guys. Untuk formulirnya udah aku isi. Dan hasilnya belum dinyatakan lolos juga di SPAN PTKIN tahun 2023. Nah, buat Tori Gibran tetap semangat untuk daftar di PTKIN yang lainnya atau PTN juga terserah ya, atau Politeknik juga bisa banget. Dan pokoknya tetap semangat aja, semoga nanti bisa ketemu jalan untuk lolos di PTKIN, PTN maupun Politeknik Negeri. Oke, tetap semangat ya. Nah, kita kabarin dulu adiknya guys. Nah, untuk Instagramnya ini nggak di private tapi nggak bisa di DM gitu ya. Yaudah kita lanjut aja, nanti biar adiknya bisa buka sendiri ya. Mohon maaf ya karena nggak bisa dipesan gitu ya, nggak bisa di DM lewat Instagram. Jadi nanti bisa lihat video ini atau dibuka sendiri kayak gitu ya. Tetap semangat pokoknya buat Torik. Nah, terus kita lanjut ke peserta selanjutnya ya guys. Ini ada dari SMA Negeri Meulaboh ya. Dari Aceh ya. Wow, ini jauh banget nih. Dari Aceh ya. Namanya Zulfikar Fatih. Nah, Zulfikar Fatih ini yang pertama dia milih di UIN Alauddin Makassar, yang kedua milih di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Wah, gitu ya. Berarti ini dia ini dong, di luar pulau semua ya bahkan ya. UIN Alauddin Makassar itu di Sulawesi Selatan ya guys ya kalau nggak salah ya. Terus UIN Syarif Hidayatullah itu di Jakarta, sedangkan dia di Aceh. Nggak apa sih ya, gitu. Berarti adiknya udah siap untuk merantau ketika nanti keterima di PTKIN ini. Nah untuk yang pertama dia milih di farmasi sama teknik informatika. Dan kalau teman-teman tahu nih ya, farmasi sama teknik informatika ini merupakan salah dua prodi ya, salah dua prodi yang dia itu menjadi prodi terfavorit di tiap-tiap universitas gitu ya. Dia itu hampir seluruh universitas itu pasti ada farmasi untuk jurusan terfavorit dan juga teknik informatika gitu ya. Kayak gitu biasanya ya guys. Nah jadi ini mungkin agak ini ya, agak susah mungkin ya, tapi semoga aja bisa lolos. Terus yang pilihan ketiga sama empat dia perbankan syariah sama ekonomi syariah. Oke, kita langsung lihat aja hasilnya kayak gimana. Oke, kita masukin nomornya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dinyatakan tidak lulus lagi guys. Jadi tetap semangat buat Zulfikar Fatih. Kamu bisa pakai jalur yang lain, bisa pakai UMPTKIN atau jalur mandiri atau SNBT atau jalur mandiri di PTN ataupun Politeknik yang kamu inginkan. Dan semoga nanti hasilnya bisa sesuai harapan kamu ketika udah mencoba yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, kita kabari dulu adiknya kalau semisal bisa dikabari. Nah, ini ternyata dia private ya. Jadi nggak bisa untuk dikabari kayak gitu ya. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini ada dari MAN lagi, namanya Susi Nawaroh, MAN 2 Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap. Untuk pilihan pertama, dia di UIN Wali Songo Semarang, yang kedua UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, untuk jurusannya Manajemen Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam, terus Akuntansi Syariah dan Perbankan Syariah. Nah, kalau aku lihat di sini ya, dari PTKIN-nya, dari sudut pandang PTKIN, dia itu udah benar naruhnya UIN Wali Songo di pilihan pertama gitu ya. Jadi kemungkinan kalau misal nggak lolos di PTKIN pertama, dia masih ada harapan di PTKIN kedua. Nah, kayak gitu ya. Sekali lagi, ini dari PTKIN-nya bukan dari per prodinya. Oke, kita coba cek aja semoga hasilnya yang terbaik. Oke, aku buka catatan dulu ya untuk nomor pendaftarannya. Oke, kita masukin nomor pendaftarannya. Dan mari kita lihat hasilnya seperti apa. 1, 2, 3. Dinyatakan lolos guys di UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah kamu bisa lolos. Selamat. Selamat buat adiknya bisa lolos di Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo. Nah, ini tuh dia di pilihan pertama. Wah, berarti adiknya ini pasti seneng banget ya karena diterima di pilihan pertama. Pilihan pertama gini ya. Nah, oke, jangan lupa untuk daftar ulang, verifikasi ulang, dan mengunduh ini ya, mengunduh buktinya ini ya, cetak kartu ini. Oke, kita coba lihat Instagramnya apakah di private, apakah bisa dihubungi atau tidak. Oke, kalau gitu aku ucapin sekali lagi selamat buat adiknya udah diterima di pilihan pertama.
Semoga bisa menjalankan perkuliahan dengan baik nanti. Oke, kita lanjut aja ke peserta selanjutnya. Nah, untuk peserta selanjutnya ini ada dari Man 2 Cilacap lagi. Berarti temannya tadi ya. Temannya yang satunya tadi namanya Rofifa Chandra Kirana. Nah, dari Cilacap juga. Yang pertama dia milih UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang kedua UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, kalau dilihat di sini nih, mungkin si adiknya ini pengen ini ya, kuliahnya deket-deket sama Cilacap gitu ya. Karena Purwokerto itu karena yang PTKIN pertama itu UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto ini dia ada di Banyumas dan itu deket sama Cilacap, guys. Terus kemudian Pekalongan ini ya lumayan lah ya sampai ke Cilacap gitu ya, lumayan juga gitu ya. Jadi ya masih deket-deket gitu. Mungkin keinginan adiknya itu pengen kuliah deket-deket aja gitu ya, mungkin ya. Nah, nanti kalau Rofifa nonton video ini bisa komen di bawah. Bener gak sih gitu ya prediksi aku ya. Nah, di sini itu dia milih pendidikan guru MI, tadris bahasa Inggris, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau MI tadi, terus tadris bahasa Indonesia. Nah, kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa, guys. Nah, di sini kita langsung lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita masukin dulu, aku masukin dulu nomornya. Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa lolos ya. Dan hasilnya lolos, guys. Dia lolos di pilihan pertama di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang di Banyumas tadi. Kita coba lihat lagi ya. Nah, dia lolos di pilihan pertama nih. Alhamdulillah ya bisa lolos. Dan berkah Ramadan juga, guys. Oke, jangan lupa untuk verifikasi dan daftar ulang. Dan di sini kita lanjut ke peserta selanjutnya. Oke, di sini peserta selanjutnya ada dari Banten. Dari namanya Azril Muharram, SMAN 11 Kota Tangsel, Tangerang Selatan, Banten, Tangerang Selatan. Nah, untuk pilihan pertamanya dia di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pilihan kedua di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, ini menurut PTK-nya udah benar ya, UIN Syarif Hidayatullah di pilihan pertama, yang kedua baru UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, untuk jurusannya ini dia sama-sama milih PAI sama pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, PGMI ya kalau nggak salah ya. Nah, ini sama-sama jurusannya itu. Jadi kita langsung aja lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat untuk hasilnya seperti apa. Kita masukin dulu nomor pendaftarannya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dan belum dinyatakan lulus. Tetap semangat buat Azril Muharram. Masih ada jalur-jalur yang lainnya. Oke, kita lanjut ke peserta yang terakhir nih, guys. Semoga bisa mendapat kabar yang menggembirakan. Nah, di sini namanya dia Fatia Salsabila Nur Jamil dari SMAN 1 Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang. Gitu ya, dari Jawa Barat. Untuk yang pilihan pertama dia milih di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN SG di Bandung. Terus yang kedua UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, jadi ini sama-sama ketat, guys. Nah, ini sama-sama PTKIN terfavorit di Indonesia. Yang Bandung pasti peminatnya juga banyak karena otomatis yang pengen daftar di Bandung, di PTKIN Bandung pasti larinya ke sini semua, kebanyakan. Terus kemudian yang di Jakarta juga dan sekitarnya pasti juga larinya ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kayak gitu, guys. Jadi semoga aja mendapat kabar yang menggembirakan ya, karena ini menurut aku cukup persaingannya cukup ketat. Nah, untuk yang di pilihan pertama, dia itu milih PAI, yang kedua ilmu Al-Quran dan tafsir, yang ketiga bahasa Arab dan sastra Arab, yang keempat komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, ini kalau dilihat lagi ya, dia dari SMA tapi dia milihnya ada tafsir gitu ya, ilmu Al-Quran dan tafsir, bahasa dan sastra Arab. Nah, sedangkan di SMA itu mungkin nggak dipelajari ya. Wah, keren juga sih adiknya sih ya. Keren pokoknya. Kita coba lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, ini peserta yang terakhir, semoga aja bisa lolos ya, guys. Kita coba masukin nomornya. Dan kita lihat hasilnya seperti apa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dinyatakan tidak lulus seleksi SPAN PTKIN tahun 2023. Nah, jadi adanya tetap semangat dan buat teman-teman yang lainnya juga tetap semangat. Masih ada jalur UM PTKIN, jalur mandiri ataupun jalur SNBT ataupun jalur
yang lainnya gitu ya, atau jalur prestasi dan lain-lain. Dan oke, sekian aja untuk video kali ini tentang reaksi aku ya ngebukain pengumuman SPAN PTKIN tahun 2023 dari subscribers aku yang udah lolos. Selamat sekali lagi, dan jangan disia-siakan karena masih banyak di luaran sana orang-orang yang pengen seperti kalian lolos di prodi dan juga PTKIN yang mereka impikan. Dan buat teman-teman yang belum lolos di jalur ini, tetap semangat, masih ada jalur-jalur yang lainnya. Dan aku yakin ketika teman-teman masih punya keinginan dan terus berusaha, serta jangan lupa berdoa juga, meminta doa restu, insya Allah teman-teman bakal lolos di tahun ini di PTN, PTKIN, ataupun yang sejenisnya di prodi yang kalian inginkan. Jadi dari aku mungkin cukup sekian aja. Terima kasih buat teman-teman sekali lagi yang udah bersedia untuk ngisi formulir kali ini. Semoga teman-teman bisa sukses selalu di kedepannya nanti. Oke, terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya. Dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.